Pertemuan yang telah lama dinantikan di Gedung Putih menunjukkan perubahan hubungan politik antara Amerika Serikat dan Irak. Presiden Trump memberikan sambutan hangat kepada Perdana Menteri Irak Ali Al-Zaidi di Washington, D.C. Pertemuan ini terjadi setelah Trump menyatakan dukungannya kepada Perdana Menteri baru tersebut yang sebelumnya adalah seorang pebisnis tanpa latar belakang di dunia politik. Al-Zaidi berupaya meningkatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan mendapatkan investasi besar dari Amerika Serikat di sektor minyak, gas, dan ketenagalistrikan Irak. Lihat, Baghdad, saya pikir saya dan negara ini, kita akan menciptakan harmoni yang luar biasa bersama-sama. Kita tidak terlalu banyak berurusan selama 4 atau 5 tahun terakhir dengan pemerintahan sebelumnya. Irak memiliki potensi yang luar biasa karena minyak mereka dan juga hal-hal lainnya. Tapi terutama karena minyak mereka. Dan kita akan melakukan banyak kesepakatan. Kita akan menciptakan banyak lapangan kerja untuk kedua negara. Dan kita akan memproduksi banyak minyak. Banyak minyak akan diproduksi. Dan perusahaan-perusahaan Amerika yang melakukannya. Sekarang sebagian besar perusahaan Amerika, mereka tidak ingin berbisnis dengan yang lain. Mereka ingin berbisnis dengan Amerika, dan itu bagus. Dan itu salah satu alasan mengapa saya sangat yakin bahwa dia akan menjadi Perdana Menteri yang hebat. Dan saya memperjuangkan itu. Pertemuan ini berlangsung di bawah bayang-bayang perang Iran, saat Irak berada di bawah tekanan untuk melucuti jaringan milisi yang didukung Iran yang beroperasi di negara itu. Pemerintah Irak telah memberi batas waktu kepada kelompok bersenjata non-negara hingga akhir September untuk melucuti senjata, tetapi milisi paling kuat mengatakan mereka tidak berniat melakukannya. Al-Zaidi mengatakan kepada Trump bahwa Irak sebagai salah satu pendiri OPEC seharusnya menerima bagian yang adil dari sumber dayanya. Dia juga menyoroti perjuangan panjang Irak melawan militan negara Islam dengan mengatakan bahwa konflik tersebut menyebabkan biaya yang tinggi dan kerusakan yang meluas. Kami adalah salah satu negara pendiri. Kami adalah salah satu negara yang mendirikan OPEC. Tapi bertentangan dengan hak kami dan terutama OPEC-nya Mesir. Kita butuh bagian yang adil untuk Irak. Irak berperang melawan ISIS. Irak melawan ISIS. Dan terorisme secara keseluruhan. Dan terorisme sama sekali. Dan dengan dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan perang melawan ISIS ini. Pertarungan melawan ISIS ini memakan biaya. Kita Uang dalam jumlah yang sangat besar. Dan menghancurkan infrastruktur. Destroy the Iraqi infrastructure. Kedua pemimpin juga mengatakan bahwa pasukan Amerika Serikat tersisa di Irak akan ditarik sepenuhnya pada akhir September. AS melancarkan invasi militer ke negara itu pada tahun 2003 yang menyebabkan kekalahan Saddam Hussein. Pasukan Amerika menarik diri dari Irak pada tahun 2011, tetapi kembali 3 tahun kemudian untuk membantu memerangi faksi-faksi teroris. Diperkirakan kurang dari 2.000 tentara Amerika yang masih berada di negara itu. Sekarang kita bersama Hamid Al-Sharifi, mantan diplomat Irak yang bergabung bersama kita dari London. Hamid, terima kasih banyak sudah bersama kami di I24 News English. Sepertinya menurut kedua pemimpin ini, para pemimpin Amerika sedang pergi, sementara perusahaan minyak Amerika justru masuk. Apakah pengaruh ekonomi benar-benar bisa menggantikan daya tawar yang dilepaskan Washington dengan menarik pasukannya? Apa yang bisa terjadi pada tanggal 30 September saat penarikan ini berlangsung? Nah, menurut Tuan Al-Zaidi, Perdana Menteri baru, dia mengatakan ini seperti tenggat waktu. 30 September, kita tidak akan melihat milisi, kita tidak akan melihat angkatan bersenjata di Irak, hanya pemerintah. Jadi itu yang dia janjikan kepada kami. Jadi kami menunggu untuk melihat itu. Meskipun ada beberapa tanda bahwa beberapa milisi telah menyerahkan senjata mereka kepada pemerintah, tapi itu masih sedikit. Dan dia sedang memerangi korupsi, yang lagi-lagi masih sangat sedikit. Dia hanya memerangi bagian kecil dari korupsi di Irak. Dia membiarkan para koruptor besar dan orang-orang besar yang korup di pemerintahan, karena merekalah pemerintah saat ini. Jadi saya rasa dia tidak punya banyak ruang untuk bermanuver. Sebagian besar faksi ini, milisi-milisi itu, memiliki menteri di pemerintahannya. Jadi apa yang dia janjikan kepada Presiden Trump, sampai sekarang kita belum melihat dia berhasil atau melihat dia melaksanakan itu. Seperti hari ini, baru hari ini, dia mengumumkan atau pemerintah Irak mengumumkan mereka akan membekukan aset Hizbullah Lebanon di Irak. Aturan yang sama keluar tahun lalu selama pemerintahan Al-Sudani, tapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka bilang ini adalah kesalahan. Jadi mereka mengulangi hal yang sama. Semoga kali ini tidak ada kesalahan. Semoga kali ini kita akan melihat pencapaian Tuan Al-Zaidi yang telah banyak dipuji oleh Presiden Trump.
Jadi sebenarnya rakyat Irak sangat-sangat berharap pada pemerintahan ini karena pujian dari Presiden Trump kepadanya. Dengan melanjutkan penjatuhan sanksi atau kabar tentang penjatuhan sanksi terhadap Hizbullah Lebanon ini, apakah itu menunjukkan bahwa Zaidi mendengarkan Washington, mendengarkan Presiden Trump, dan berusaha memenuhi beberapa tuntutan mereka? Sejauh ini iya. Tapi masih harus dilihat karena banyak kepala pemerintahan yang datang ke Washington dan mereka berjanji, tapi ketika mereka kembali, mereka melihat tidak ada dukungan nyata dari Amerika. Tetap saja, situasi di Irak masih dikendalikan oleh Iran. Dan sekarang Iran lemah, jauh-jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Jadi kita menunggu untuk melihat apakah Ali Zaidi akan terbebas dari pengaruh Iran di Irak. Jika dia terbebas dari pengaruh itu, saya yakin dia bisa memberikan banyak hal untuk negara dan untuk seluruh dunia. Ya, itulah yang kami harapkan, itulah yang kami tunggu. Jadi saya pikir dia akan melakukan sesuatu, terutama dalam pertemuan hari ini dengan Presiden Trump. Jadi dia akan menjanjikan banyak hal kepadanya, namun juga berharap mendapatkan janji dari Presiden Trump untuk benar-benar mendukungnya sepenuhnya. Kami membutuhkan banyak dukungan dari pihak Amerika untuk menyingkirkan pengaruh Iran di Irak. Dukungan seperti apa yang dibutuhkan, terutama karena sekitar 2.000 personel Amerika Serikat yang ditempatkan di sana akan segera meninggalkan Irak. Jadi jika bukan pasukan Amerika Serikat, dukungan seperti apa lagi yang mungkin dibutuhkan pemerintah Irak? Tidak, pasukan Amerika telah berada di Irak selama 23 tahun terakhir dan Iran yang mengatur negara itu. Jadi bukan soal pasukan tidak akan ikut campur. Tapi kali ini situasinya sudah berubah. Jadi dukungan politik tentu saja dan dukungan lain seperti dukungan intelijen, pengaruh, banyak hal yang bisa diberikan oleh pihak Amerika kepada Irak untuk menghilangkan pengaruh Iran. Terutama, seperti yang saya katakan sebelumnya, rezim Iran sekarang sangat-sangat lemah. Jadi semoga kita akan melihat hasilnya. Bagaimana dengan dukungan ekonomi? Beberapa perusahaan minyak Amerika, beberapa kesepakatan dagang yang dibicarakan oleh Presiden Trump. Apakah itu bisa membuat perbedaan nyata di dalam Irak juga? Uang berbicara, ya. Ya, tentu saja. Sejak tahun lalu, April 2025, Amerika mengirim sekitar 100 perwakilan dari 60 perusahaan Amerika teratas, perusahaan Amerika yang sangat besar sebenarnya. Dan mereka menandatangani kesepakatan selama pemerintahan Al-Sudani. Tapi mereka belum mulai. Mereka tidak bisa mulai ketika milisi menguasai situasi. Jadi kami berharap bisa melihat mereka mulai karena perusahaan-perusahaan besar ini mulai membangun lebih banyak infrastruktur minyak. Banyak hal yang akan mereka berikan kepada pihak Irak. Tapi itu berarti pengaruh Iran sudah keluar dari negara ini. Jadi itulah yang sedang kami tunggu. Ya, tentu saja kita harus menunggu dan melihat, terutama mengingat tenggat waktu tanggal 30 September ini, apa yang sebenarnya terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Hamid Al-Sharifi selalu senang bisa berbincang dengan Anda. Terima kasih banyak telah membagikan perspektif ini tentang situasi terkini di dalam Irak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Farid.